bukan karena kekuatan kita, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita. Kita akan buka ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini untuk kebaikan-Mu bagi kami, Bapa. Engkau Tuhan yang tidak pernah biarkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami di pagi hari, Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami, Bapa. Bapa, saat pagi hari kami akan beribadah, Bapa. Kami butuh Engkau hadir bersama dengan kami, Bapa. Tuntun kami, pimpin kami, Bapa. Biarlah ibadah kami bukan ibadah yang biasa saja, Bapa. Biarlah ibadah yang berjati bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa, pagi hari ini. Kami minta hadirat Roh Kudus Engkau penuhi setiap kami di tempat ini. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan seturun-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Setiap kami umat-Mu, Tuhan, firman Tuhan taruh di hati kami, hati yang penuh betul-betul menyayangi Engkau dan mengasihi Engkau, Tuhan. Biarlah Engkau tinggal dalam Yesus, Engkau Tuhan yang baik bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini.
Dia terbesar untuk hidup kita. Amen. Kau terbesar dan mulia atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia di atas semua
Baik, silakan duduk. Shalom. Allah kita adalah Allah yang baik dan Allah yang selalu mengasihi kita. Dia datang dalam kehidupan saudara dan saya hanya dengan satu tujuan, agar saudara dan saya dapat diselamatkan dan mendapatkan bagian dari kekekalan yang kita. Ada dua hal dalam kehidupan ini, tergantung pilihan kita. Jika kita terus berharap pada Tuhan, surga akan menjadi bagian kita. Tapi apabila kita tinggalkan Tuhan, kita akan menerima apa yang kita konsekuensi hidup dalam neraka. Sudah kita harus tahu bahwa ada dua hal tersebut terus menjadi baik dalam hidup seseorang yang beriman. Dia harus menempatkan itu bagian terdepan dan itu pilihan yang harus dia lakukan. Pagi ini sama-sama kita mau belajar dari firman Tuhan dari Yohanes pasal 14. Pasal 4 Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 1. Saudara, itu ayatnya sampai 44. Tapi pagi ini saya akan bahas ayatnya ke-28. Namun saya mau minta kita baca seluruh ayat ini supaya kita punya pemahaman, kita punya pengertian lengkap tentang apa yang mau disampaikan Tuhan. Kita baca bersama-sama. Saya mau sama-sama kita berinteraksi, makanya saya pilih ayat pertama saya baca, ayat kedua Bapak Ibu sampai selesai, ayat keempat kita baca bersama-sama. Berikutnya percakapan dengan perempuan Samaria. Kita mulai ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang Farisi, saya dulu ayat 1, nanti Bapak Ibu ayat 2. Oke? Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota yang di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat Samaria, Yesus sangat perjalanan karena itu hari kira-kira 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta air kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, kalau kau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadanya, berilah aku minum, maka engkau akan meminta kepadanya, dan dia akan meminta kepadanya air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau dari mana yang memberikan sumber ini kepada kami dan kami sendiri dia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang diberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang diberikan kepadanya akan menjadi air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepada tepat kata
bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kamu kenal, sebab keselamatan dari bangsa yang Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ, lalu pergi ke kota dan berkata pada orang-orang yang ada di situ, Mari, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia itu? Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Orang muda berbaik telah menerima upahnya, dan Ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama merasakan cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lainnya menuai, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dan kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan-perkataan itu yang bersaksi. Dia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Ketika orang-orang itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Dia tinggal kepada mereka, dan Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri mengenal Dia, Dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Demikian firman Tuhan. Ayat 42. Saya beri judul pagi ini dari firman ini, pelayanan yang berdimensi ilahi. Pelayanan yang berdimensi ilahi. Waktu Yesus dalam perjalanan dari Galilea, dia melewati daerah Samaria. Di sekitar daerah Sikar itu dia sempat singgah sebentar di satu sumur, di mana sumur itu digali oleh Yakub untuk anaknya, diberikan kepada anaknya. Alkitab mencatat Yesus merasa sangat letih dan beristirahat di tepi sumur itu, atau di samping sumur itu, dekat sumur itu. Kira-kira jam 12 waktu ini disebutkan di sini. Dan murid-muridnya sudah pergi ke kota untuk membeli makanan.
Pada saat Yesus sedang beristirahat dekat dengan sumur itu, ada seorang perempuan Samaria yang datang untuk menimba air. Waktu Yesus melihat dia datang, Yesus minta kepada dia, berikan aku minum. Saudara, saya mau kupas dulu sedikit tentang perempuan Samaria ini. Kenapa dia datang jam 12? Biasanya ibu-ibu kalau mau bekerja atau di tempat yang biasa rame-rame sama-sama biasanya di tepi sumur. Mereka sama-sama datang timba air, pasti di sekitar jam 7 sampai jam 10 sih. Atau paling lama jam 11. So jam 12 orang sudah beristirahat. Pasti tidak lagi di sekitar sumur. Perempuan ini, kenapa dia memilih datang ke jam 12? Dia tidak pilih dari jam 7. Ada sesuatu yang menjadi problem hidup. Waktu dia datang di jam yang sekarang sedang beraktivitas ibu-ibu, dorang pasti berbicara tentang kehidupan dia. Dorang pasti tidak menerima dia. Kondisi yang dialami secara psikologis. Kalau pada saat itu dia datang, semua orang akan menolak dia. Mereka akan mengusir dia. Kenapa? Karena keberadaannya sebagai seorang perempuan pelajar. Jadi dia tunggu sampai mereka sudah sepi, supaya orang tidak ngomong dia, orang tidak sindir dia, orang tidak ejek dia, orang tidak hina dia. Waktu yang sepi itu diambil keputusan bahwa tibanya bahwa sempat untuk mengisi air itu, dia datang di situ. Pada saat dia menuju ke sana, dia lihat ada satu pribadi yang sedang duduk di tepi sumur itu. Alkitab katakan bahwa perempuan Samaria, sedangkan yang duduk di tepi sumur itu adalah seorang Yahudi yang notabene adalah Yesus. Waktu dia datang, saya percaya dia kaget atau dia terperancam. Waduh, orang laki-laki di sini. Waktu dia semakin mendekat ke sumur itu, Yesus bilang begini, berilah aku minum. Apa jawaban yang diberikan oleh perempuan Samaria ini? Masakan seorang Yahudi minta kepada seorang perempuan Samaria yang tidak mungkin. Karena orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak bergaul. Orang Samaria adalah perkawinan campur. Yang bagi orang Yahudi, bilang mereka bukan orang Yahudi. Orang Yahudi itu lain dengan orang Yahudi yang kawin dengan orang Yahudi. Mereka dianggap orang terpinggirkan. Mereka dianggap orang yang tidak dapat. Keadaan kondisi ini di tengah lingkungan masyarakat terjadi seperti itu. Dari sisi pergaulan sosialnya dia tertolak, tapi dari sisi pribadinya juga dia tertolak karena keberadaan hidupnya. Yesus pilih untuk di situ. Untuk apa? Apakah hanya dia sekedar untuk numpang, untuk duduk di sumur itu? Karena hari sudah siang untuk beristirahat. Nah, sudah. Dia punya satu tujuan. Dia ingin menyelamatkan perempuan ini. Amin. Tidak satu kebetulan dia berada di situ. Yesus maha memahami dan maha mengetahui segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Dan dia juga mengetahui siapa perempuan ini. Untuk itu dia ada di situ. Roma 3 ayat 23. Ini dasar yang kita mau berbicara untuk saya menjelaskan firman ini. Bisa ditampilkan. Oke, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sudah. Karena semua orang
semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ulang lagi, 1, 2, 3, seorang kuat. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bicara tentang hubungan yang terputus akibat dosa antara manusia dan Allah. Perempuan ini terputus dalam hubungan sosialnya, terputus dalam hubungan secara pribadi di tengah-tengah lingkungannya. Ada 4 hal yang kita mau belajar pagi ini. Hal pertama yang kita mau lihat, Allah memiliki inisiatif untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Apa yang kita bisa dapat di sana dari cerita ini? Saudara lihat waktu dia duduk di tepi sumur itu Yesus. Perempuan Samaria itu datang. Siapa yang membuka pembicaraan? Yesus kan? Bagi seorang Samaria tidak pernah bergaul dengan orang Yahudi, berbicara pun tidak. Tapi hari ini ada satu pribadi orang Yahudi yang memulai pembicaraan itu dengan perempuan itu. Apa yang dia bilang? Berilah aku minum. Sebuah divisi pelayanan yang ilahi Tuhan mulai bangun atas hidup perempuan ini. Dia tahu hubungan itu tidak mungkin dimulai oleh dia, tapi Allah yang harus berinisiatif untuk membangun hubungan itu. Amin. Amin. Karena saudara dan saya berdosa, hilang seluruh hubungan dengan Allah. Maka untuk menyelamatkan saudara dan saya, Yesus harus datang membangun hubungan itu. Mati dan bangkit. Dia harus menderita untuk kembalikan hubungan itu. Dan hari ini dia yang tertolak itu seperempuan Samaria ini. Dia yang terhina itu. Dia tidak mendapatkan tempat itu. Bertemu dengan seseorang yang membuka seluruh keberadaan hidup. Sebenarnya dia bisa lakukan di waktu yang sedang berikan saya air, dia bisa diam. Dia tidak perlu respons karena mereka dua tidak ada hubungan. Amin. Apa urusannya dengan orang Yahudi ini? Dia tidak perlu. Tapi saudara lihat luar biasa. Waktu dia bicara, Yesus minta air minum. Kemudian dia katakan kepada Tuhan, asalkan orang Yahudi minta air sama saya. Kita baca ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebab murid-muridnya Ayat 8 dan 9. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ada sekat, ada penghalang yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Ada kondisi psikologis dalam kehidupan perempuan yang perlu diperbaiki. Dia tertekan, dia terhina, dia terbelenggu oleh semua keadaan yang dibangun. Tapi hari ini Yesus datang bisa berbicara. Ini yang membuka hati. Yesus minta air kepada dia. Berarti Allah memiliki inisiatif memulai sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Yang memulai sesuatu supaya saudara dan saya dipulihkan adalah Tuhan, bukan diri saudara. Amin. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Tidak ada usahamu untuk memperbaiki hidup. Tidak ada usahamu untuk membangun hubungan kembali dengan Tuhan karena kita berdosa. Amin. Apapun perempuan ini berusaha untuk memulihkan
membatasi dia dari lingkungan masyarakatnya, dari pribadinya. Tapi satu pribadi yang melupakan itu semua, dia ambil keputusan untuk datang mencari dia. Dia tinggalkan surga jauh-jauh, saudara, hanya datang untuk perempuan ini. Dia tinggalkan surga jauh-jauh hanya datang untuk saudara dan saya. Dia tinggalkan segala kalahannya, dia tinggalkan segala kemuliaannya, tunggu hanya untuk memulihkan hubungan saudara dan saya. Amin. Kemudian kita lihat ayat 10. Di sana dikatakan begini. Jawab Yesus, jika engkau tahu tentang karunia Allah, siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum? Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Secara halus dia menolak, tapi Yesus jawab dia. Yesus jawab dia dalam ayat yang 10. Dia di sana dia katakan, jikalau engkau tahu karunia Allah. Karunia Allah dalam bahasa Yunani artinya upah pemberian, upah yang diberikan cuma-cuma. Upah yang diberikan cuma-cuma. Dalam bahasa Yunani namanya krismata. Krismata atau karismata itu berbicara tentang upah yang cuma-cuma diberi. Allah berinisiatif datang membangun hubungan itu cuma-cuma. Kenapa, saudara? Ini rahasia. Saya mau beritahu saudara. Inisiatif Allah, dia datang atas perempuan ini supaya dia merubah seluruh kehidupan perempuan ini. Dari hidup kebiasaannya, dari semua tingkah laku. Kalau kita baca seluruh ayat itu, jadi perempuan pelacur punya 5 suami, gonta-ganti laki-laki. Apakah ini dosa? Dosa, saudara. Inisiatif Allah atas hidup kita, saudara dan saya, bahkan dalam cerita perempuan ini, dia mau menghentikan dosa yang ada pada diri perempuan ini. Untuk itu dia datang. Begitupun dia datang atas saudara dan saya, mau menghentikan kebiasaan berbuat dosa dalam hidupmu. Dia gantikan dengan pola kehidupan ilahi. Dia memulai hidup saudara kembali. Dia mulai membenarkan hidup saudara dan saya. Kemudian dia bangun sesuatu yang baik dari surga atas hidup. Mana yang rusak, mulai dia tata kembali dengan caranya Allah. Amin. Tuhan pulihkan saudara dan saya dalam hubungannya. Saudara punya tugas dan tanggung jawab untuk menghentikan dosa yang bergerak terus. Semakin hari banyak orang sedang jatuh ke dalam dosa. Tugas saudara dan saya dipulihkan hubungan untuk menahan itu, untuk menghalangi dosa tidak berkembang, supaya banyak orang yang bertobat datang kepada Allah. Amin. Itu inisiatif Allah. Tuhan pakai hidupmu untuk membentuk kembali hal-hal yang rusak dalam diri manusia lainnya, untuk membawa pola ilahi yang baru kembali terbangun dalam orang-orang yang terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Dia mau membangun kembali perempuan ini menjadi perempuan yang hebat dalam tangan Allah. Dia mau membangun hidup perempuan ini supaya dia menjadi orang yang dapat memberitakan tentang kebesaran Allah. Itu pun dia lakukan bagi saudara dan saya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Bagian kedua, pelayanan yang bersifat iman, pelayanan yang memenuhi atau berdimensi ilahi. Bagian kedua, pelayanan yang berdimensi ilahi. Bagian kedua, Allah memiliki cara untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Waktu perempuan ini datang, dia punya masalah. Masalah apa yang ada pada dia? Dia tidak pernah menemukan arti dari kata kedamaian. Dia tidak pernah bertemu arti dalam ketenangan.
Hidupnya penuh kegelisahan, hidupnya penuh ketakutan, hidupnya penuh dengan kecemasan. Dia mau bertemu sesuatu yang membuat dia bisa tenang, dia bisa damai dalam hidup. Tapi itu tidak pernah dia dapat. Lingkungan menolak dia, aturan tatanan adat menghalangi dia, pribadinya menjadi pengaruh dan dia sangat pelaku yang notabene tidak ada nilai, dia sampah. Kita baca ayat 14 dan 15. Tetapi barang siapa minum air akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selamanya. Sebaliknya air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Waktu Yesus menjelaskan, Yesus menjelaskan kepada dia, kalau kau percaya kepada saya akan memberikan engkau air yang memberi kau kehidupan terus. Air itu akan mengalir dalam hidup. Kalau kau percaya kepada saya, engkau memberi hidup ini, engkau bertobat, maka kehidupan yang baru dari Allah akan terpancar atas hidup. Akan terlihat karakter Allah yang baik itu kembali datang dalam hidup. Pola kehidupan yang lain itu akan mulai mempengaruhi hidupmu. Engkau akan hidup seperti itu. Engkau akan mendapatkan penghargaan, engkau mendapatkan nilai, engkau mulai akan dihormati. Dan dia mencari. Dia ingin dihargai, dia ingin dihormati. Dia juga ingin mendapat tempat sebagai manusia. Untuk itu, semua yang dia hadapi harus dikeluarkan dari hidupnya, yaitu dosa. Saya senang sekali cara Tuhan. Pelayan yang berdimensi lahir. Waktu dia minta air hidup itu, Tuhan bilang dia begini. Ayat 16, kata Yesus kepada perempuan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggil suamimu datang ke sini. Kalau kita layani orang seperti itu, kita pasti frontal. Kau berhenti karena kau bikin masalah banyak. Daerah ini jadi cemaras karena kau jalan ganti-ganti orang bersuami. Kau jadi masalah di tempat di mana kami tinggal. Kalau kita tidak mengerti pelayanan yang bersifat dimensi, kita akan frontal hantam itu. Kita akan bilang, ibu kau harus berhenti. Tidak boleh lagi kau jalan lacur. Kau tidak boleh lagi. Kau tidak boleh lagi hidup seperti ini. Saya percaya pada saat Yesus ngomong dia seperti ini, dia pasti pegang tumpahan airnya. Kemudian dia bilang, permisi, kenapa kau urus hidup saya? Betul tak? Dia pasti tinggalkan Yesus. Tapi Yesus punya cara. Waktu dia minta air untuk membangun hidupnya kembali, waktu dia minta kehidupan yang baik dari Allah untuk hidupnya, supaya dia mengalami perubahan hidup itu, supaya dia dapat dibereskan oleh Allah. Tuhan hanya bilang dia begini, pergi panggil suami. Tuhan tidak bilang, kau kan perempuan beracun, kau sudah kawin begitu ganti-ganti, kau bikin masalah dengan kau harus tinggalkan. Tuhan tidak ngomong itu. Kalau kita manusia, kalau kita melayani, kita pasti bilang, kau harus tinggalkan itu, kau harus berpikir seperti kita bawa apa yang pada kita. Tuhan tidak, saudara lihat. Di sini saya bangga dengan Tuhan. Dia pakai keberadaan orang ini, pribadi wanita ini. Dia pergi, dia katakan, panggil suami. Tuhan punya cara untuk menyelesaikan. Waktu dia mengalami kehidupan yang tidak tenang, kehidupan yang penuh tantangan,
Waktu dia bertemu Yesus, dia minta air hidup itu. Sebab dia tahu inilah jawaban yang dia cari bertahun-tahun dalam hidupnya. Inilah jawaban yang dia butuhkan untuk menyelesaikan masalah kehidupannya. Jadi saya percaya Tuhan punya cara untuk menyelesaikan. Amin. Dia tahu dari mana harus memulai. Dia tahu dari mana saudara harus dipulihkan. Dia tahu mana yang harus diperbaiki. Itu Tuhan tahu. Bahkan dia datang kepada perempuan ini. Perempuan ini ingin supaya air itu terus memancar dari hidupnya. Perempuan ini ingin melihat bahwa perubahan hidup yang baik dari hidupnya terlihat lagi di lingkungan dia, di tengah pergaulan masyarakat, sehingga image buruk yang melekat pada dirinya itu tersingkir. Mereka akan melihat dia dengan mata dan pandangan yang baik, bukan lagi pandangan dan masa lalunya. Tidak. Dan jawaban itu dia bertemu dengan Yesus. Maka Yesus dapat menyelesaikan. Dia tahu Yesus mampu menyelesaikan. Maka dia punya kesempatan dan waktu terus mau bertanya sama Tuhan, mau terus bercerita, mau terus membangun hubungan itu dengan Tuhan. Karena selama dia hidup tidak pernah ada pribadi seperti ini yang berbicara dengan dia. Semua menolak dia, semua mengukur kesalahan, semua melihat keadaan dirinya. Tapi Yesus dia tolak itu semua. Dia datang dengan satu pribadi, dengan kasih dia datang melayani dia. Amin. Bahwa dia mampu untuk menyelesaikan apapun persoalan hidup saudara dan saya. Tuhan tahu cara untuk menyelesaikan. Bagian adalah minta kepada dia. Poin yang ketiga, kita lihat ayat firman dulu di Mazmur 50 ayat 23b dari poin ketiga tadi. Poin kedua Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Poin kedua poin kedua, Allah memiliki cara terbaik menyelesaikan masalah hidup kita. Tuhan bilang percaya kepada dia lah. Kalau kau percaya sama Tuhan, pasti Tuhan menyelesaikan. Sama dituliskan begini. No. Mazmur 37 dulu. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dia akan bertindak. Waktu dia datang bercakap-cakap dengan Tuhan, waktu dia membuka diri kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak untuk memulihkan. Amin. Tuhan tahu penyelesaiannya atas masalah hidup. Bagiannya adalah bahwa dirinya datang sama. Poin ketiga, kejujuran adalah pintu pembenaran Allah. Waktu dia minta air hidup itu kepada Tuhan, Tuhan kasih saya air hidup itu, supaya hidup saya ini bisa menjadi tenang, supaya hidup saya ini bisa menjadi baik. Orang Jawa bilang supaya saya hidup ini adem. Waktu dia minta air itu, Tuhan bukan bilang ini terima, ambil, tidak, saudara. Untuk mendapatkan kasih karunia Allah, untuk mendapatkan air kehidupan itu, saudara dibereskan dulu. Cara pemberesan yang Tuhan gunakan tidak berubah. Dia tidak begitu hantam satu kali, tidak. Tapi dia menggunakan kasih yang dia gunakan. Saudara lihat, waktu dia minta air itu ayat 10 di sana dikatakan begini. Ayatnya yang ke-13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini dia akan haus lagi, tetapi barang siapa yang akan minum air yang kuberikan kepadanya dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya dan terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu ayat 15, Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak bisa datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya,
Pergilah, panggillah suamimu datang ke sini. Ayat 17 jawabannya. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Waktu dia minta air ini, apa yang Yesus berikan kepada? Apa yang Yesus inginkan? Tuhan bilang, penciptaan engkau punya suami. Ini masalahnya. Ini persoalannya yang mengganjal. Kemudian dia jawab, saya tidak punya suami. Kata Yesus kepada. Poin ketiga yang kita lihat di sini, kejujuran adalah pintu kebenaran Allah. Waktu saudara punya masalah, saudara berbuat salah di hadapan Allah, saudara harus katakan jujur di hadapan Allah, mengakui saudara dapat kebenaran. Amin. Waktu perempuan ini mengaku dengan jujur bahwa memang itu bukan suami saya, saudara lihat, Tuhan tidak memukul dia, tapi Tuhan pakai masalah hidupnya untuk menjelaskan keberadaannya supaya kekuatan Allah dapat menghampiri hidupnya dan merubah hidup. Selanjutnya saudara lihat di situ, lanjut. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Kemudian Yesus lanjutkan, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Yang ada sekarang padamu bukankah suamimu? Yang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Garis bawahi kata benar. Kejujurannya membuat Allah membenarkan dia. Amin. Waktu saudara hidup dalam kesalahan, waktu saudara dan jujur di hadapan Tuhan, mengatakan yang jujur, maka Tuhan akan memulihkan engkau dan membenarkan engkau. Amin. Dia menerima itu sekaligus mendapatkan pengampunan Allah. Kita lihat Mazmur 50 ayat 23. Kejujuran adalah pintu kebenaran Allah. Mazmur 53 ayat 53b. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Dia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Karena dia jujur mengakui bahwa itu bukan suaminya. Sampai Tuhan yang kau masih punya 5 suami lagi, dia tidak tersinggung. Dia tidak pergi meninggalkan Tuhan, tapi di situ dia bisa mengerti. Ternyata pribadi ini hebat sekali. Apa yang selama ini saya tutup dalam hidup saya dibukakan. Dosa yang saya simpan terapat-terapat hari ini dibukakan untuk saya. Sehingga saya dapat mengenal bahwa ternyata dia ini Allah. Amin. Pelayanan yang berdimensi ilahi. Allah menggunakan kesalahan kita, membuka kesalahan kita supaya kita dapat dibenarkan. Roma 3 ayat 25 dan 26. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya karena dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa dia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Waktu dia buka hatinya, buka seluruh kehidupannya, mau berbicara dengan Tuhan, mau menyampaikan semua keberadaan dirinya, bahwa saya memang tidak punya suami yang cari bukan punya saya, diakui dengan jujur. Inilah pintu yang selama ini tertutup dalam hidupnya dibukakan. Waktu pintu kejujuran itu dibukakan, dia mendapatkan kebenaran. Waktu kejujuran itu disampaikan, pintu kebenaran Allah itu datang atas hidup.
dia diampuni, dia dipulihkan. Amin. Ayat yang terakhir atau poin yang terakhir, poin yang keempat. Poin keempat, Allah menggunakan kebenaran, Allah menggunakan keberadaan hidup kita untuk memperkenalkan dirinya. Allah menggunakan keberadaan hidup kita untuk memperkenalkan. Dia pakai perempuan ini dalam kesalahan dia. Dia membuka diri. Waktu dia menerima itu, waktu dia jujur, Tuhan gunakan jujur sama dia. Tuhan membuka diri untuk dia. Kita lihat ayatnya ke 26. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Waktu dia menerima semua ulasan yang Tuhan buat, waktu dia menerima semua penjelasan yang Tuhan beri, waktu dia menerima semua nasihat yang Tuhan sampaikan kepada dia, Tuhan menjelaskan semua masa lalunya, Tuhan menjelaskan semua kebongkokan moralnya. Dia tidak marah, saudara. Dia terkesima dengan apa yang Tuhan buat untuk hidupnya, menceritakan kebenaran hidupnya, dosa dan kesalahan yang dia tahu Tuhan baginya. Tapi itulah endingnya. Dia tanya, "Kau siapa?" Tuhan bilang, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Amin. Waktu engkau bertemu dengan Tuhan yang sebenarnya, waktu engkau mendapatkan Allah yang sebenarnya dalam hidupmu, dan memberi dirinya dengan saya, Tuhan yang datang untuk engkau, Ibu Devi. Saya mau menyelesaikan masalah Pak Tukayo. Saya tahu hari ini tertolak, hanya kau tidak berdaya dengan semua yang kau tinggal. Engkau terkapung-kapung, engkau terlungkang-lungkang sana sini. Engkau penuh dengan kecemasan, kekhawatiran. Hari ini saya datang, ini saya. Yang tadinya kau lihat saya ini orang Yahudi, yang tadinya kau lihat saya ini orang Yoka, yang tadinya kau lihat saya ini orang Manado. No, saya adalah Allah yang datang untuk memperbaharui seluruh kehidupan. Saya ingin merubah hidup lamamu dengan pola surgawi supaya kau dapat hidup dengan saya. Amin. Mazmur 25 ayat 9. Kita lihat di sana, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajar jalannya kepada orang-orang yang rendah. Waktu dia mengakui semua yang dia perbuat, saya percaya perempuan ini memiliki kerendahan hati. Amin. Dia punya kerendahan hati dari wanita ini, karena ia memiliki kerendahan hati, membuat Allah mau membuka dirinya dan menyatakan, "Saya ini Allah, saya ini Tuhan Yesus, saya ini Juru Selamat hidup." Pelayanan yang berdimensi ilahi sampai pada ujungnya, saudara, Tuhan ingin supaya saudara menjadi pribadi yang dapat menyembah Dia dalam roh dan roh. Untuk itu Dia pulihkan perempuan ini. Untuk itu Dia mau selamatkan dia, supaya pribadinya ini dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tadi hidupnya untuk dunia diberi banyak. Tadi hidupnya dia pakai well untuk dunia ini. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan, waktu dipulihkan oleh Tuhan, sekarang hidupnya dia pakai menjadi penyembah Allah. Amin.
saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan cuma satu tujuan, supaya saudara dan saya harus menjadi penyembah. Penyembah atau penyembahan itu beda. Penyembah, waktu saudara datang kepada Tuhan, yang namanya penyembah, dia akan datang, dia membawa hadiah. Waktu saudara datang menjadi seorang penyembah, saudara harus datang membawa hadiah kepada Allah. Hadiahnya apa? Hati. Amin. Aku akan menyentuh hadirat Allah. Aku akan mengetahui Allah dengan tepat. Ketika engkau bawa hadiah ini, engkau persembahkan di hadapan Tuhan. Hadiah itu tidak bercacat, saudara. Untuk itu dia dipulihkan, dia diselamatkan. Waktu rohnya dihidupkan, dia mampu menyembah Allah. Dia tidak lagi menyembah di gunung-gunung, dia tidak lagi menyembah di Yerusalem, tapi dia menyembah lewat pribadi. Saudara, Tuhan memulihkan saudara dan saya. Seluruh kehidupan saudara dan saya, dia mau pakai sebagai tempat penyembahan. Saudara harus pakai hidup saudara untuk menjadi tempat penyembahan bagi Allah. Makanya kalau datang ke gereja, jangan datang saja untuk menyembah. Saudara harus menjadi penyembah. Orang yang datang membawa hadiah kepada Allah. Saudara, mari kita berbicara. Visi Tuhan atas gereja ini besar, tapi saudara harus melayani dalam dimensi lain. Untuk mewujudkan pelayanan gereja ini, saudara harus berjalan dalam pelayanan yang berdimensi ilahi. Tanpa pelayanan yang berdimensi ilahi, kita tidak akan pernah bertemu apa kehendak Tuhan dalam visi. Amin. Mari buka hidupmu, mari perbaiki hidupmu, mari bangun kembali hubungan dengan Allah. Sampai Allah menunjukkan dirinya, saudara bisa dengar suaranya, saudara bisa mengetahui keinginannya, saudara bisa tahu apa maunya. Tuhan minta saudara, pokok pelayanan tidak biasa-biasa lagi, tapi pelayanan berpola dimensi lain. Itu ini. Ketika saudara berdoa, saudara bangun kalau merasakan Tuhan itu ada. Ketika saudara berbicara dengan seseorang, maka orang tersebut akan dipulihkan Tuhan. Yesus ajarkan untuk kita hari ini pelajaran seperti itu. Firman ini sering berbicara tentang penyembahan. Tapi hari ini saya bicara dari dimensi lain. Bahwa pelayanan yang Tuhan buat adalah pelayanan berdimensi lain. Mari kita bangun itu bersama-sama. Supaya visi gereja terus berjalan, banyak jiwa diselamatkan. Supaya orang berdosa tidak bertambah di bumi ini, tapi berkurang. Amin. Mari kita terus berjalan dengan Tuhan. Karena keinginan saudara dan saya menjadi orang-orang Tuhan. Setelah dia dipulihkan, dia pergi dan dia bersaksi tentang Yesus. Satu kota Samaria itu bertobat. Satu kota Samaria itu datang sama Tuhan. Itu endingnya. Dia bilang, mari ada satu orang yang cerita tentang masa lalu saya, tentang segala sesuatu. Mungkin dia Tuhan. Waktu orang Samaria datang ketemu dengan Yesus, orang bilang begini, kami tidak dengar dari Tuhan, kami lihat sendiri. Sudah pelayanan berdimensi dari waktu saudara melayani orang kan berkata, betul hari ini kami bertemu Tuhan itu sendiri, bukan melalui engkau, tapi kami sendiri ketemu. Saudara betul kuatnya kuasa itu akan mengubah mereka. Amin. Beri kemudahan untuk Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan yang punya kebenaran ini akan menguatkan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita terus berjalan dalam pelayanan yang berdimensi lain. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan ke bawah Bapak.
Iya, saya percaya kebenaran firman ini menyembuhkan kita semua. Kau yang terpanggil, kau yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan punya rencana besar atas diri kita masing-masing. Iya. Saya percaya sumber air itu akan mengalir di dalam keluarga kita, baik itu secara pribadi, untuk memulihkan keluarga kita. Mulai dari keluarga kita, sumber air itu akan mengalir dan sudah mengalir. Panggillah suamimu, itu juga berbicara tentang keluarga. Jika Tuhan izinkan dia sepenuhnya untuk konstruksi ulang, merenovasi ulang hidup kita, dengan kerendahan hati kita, jangan menghalangi apa yang dia mau lakukan dalam hidup kita. Mari membangun mesbahmu, mari membangun doamu, mari mempertahankan apimu terus menyala. Jangan masalahmu membuat apimu padam dan kau tidak bergairah untuk datang menyembah Dia. Aliran-aliran baru telah disiapkan bagimu dan bagiku, untuk Dia akan mengalirkan. Kalau kita tidak pernah meresponinya, kita selalu punya pikiran yang salah, harus menyatukan pikiran kita dengan pikirannya. Dan itu ada di dalam kebenaran firman. Tidak pernah kita merenungkan firman, tidak akan terhubung hidupmu dengan hidupnya. Apa yang terjadi antara percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria itu menunjukkan kepribadian kita. Masa lalu kita terus terbawa, terus terhalang dengan apa yang Yesus mau lakukan dalam hidup kita. Sesungguhnya Dia Allah yang hebat. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi keluarga kita. Dia sangat mengasihi anak-anak kita. Dia tidak mau kita tercerai-berai karena masalah dan persoalan yang kita. Oleh sebab itu kebenaran firman hari ini menunjukkan kita semua untuk kita melihat siapa sosok Dia yang datang bertemu kita. Dia ingin kita membangun hubungan intim dengan Dia. Jangan meragukan lagi, Dia adalah pribadi Yesus itu sendiri. Dia mengasihimu dan mengasihiku. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang datang pagi ini bagi kami, meneguhkan hidup kami, menegur hidup kami. Kadang kami berjalan dengan kekuatan pikiran kami sendiri. Kami tidak pernah menaruh pikiran kami di dalam pikiran-Mu Tuhan. Pagi-pagi kami bangun dan kami berpikir hal-hal yang kami akan menyelesaikannya di hari itu. Kami tidak berpikir sebenarnya Engkau memberikan waktu yang cukup untuk kami bangun pagi dan merenungkan firman-Mu. Itu artinya kami membawa pikiran kami ke dalam pikiran-Mu. Kami menggabungkan pikiran kami yang terbatas ini dengan pikiran-Mu yang tidak terbatas. Agar hari itu kami menikmati kehidupan kami bersama dengan Engkau. Karena air kehidupan yang Engkau janjikan itu akan terus mengalir dan terus mengalir, tidak akan mati di dalam hidup kami. Dan bukan hanya untuk kami, tapi Engkau juga berkata,
untuk membagikan kepada orang lain. Seperti perempuan Samaria pergi mengatakan kepada keluarganya. Itu menunjukkan bahwa kami juga harus mengalirkan aliran-aliran air yang ada di dalam kami kepada orang lain, kepada saudara-saudara kami, kepada orang tua kami, kepada tetangga kami, agar mereka juga merasakan Engkau di dalam hidup mereka. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau bagi hamba-Mu lebih lagi di hari-hari yang mendatang. Kami semua diberkati di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Kau begitu peduli atas semua yang kami lakukan. Oleh sebab itu, kami mau katakan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun kami mengalami hari yang tidak baik, walaupun kami mengalami hari yang buruk, tapi kami tetap mengatakan bahwa Engkau yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah hidup kami. Di tengah-tengah ibadah kami bersyukur hari ini Kau hadir dan mengingatkan kami bahwa hidup kami tetap di dalam Kau. Kami akan mengalami sesuatu bila kami mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau. Karena di dalam itu kami menemukan hidup kami yang sebenarnya. Kami mengenal hidup kami yang sebenarnya pada saat kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa kami terus di dalam kebenaran firman. Biarlah kekuatan terus mengalir, api-Mu terus terbakar di dalam hidup kami. Jangan sampai padam. Kami berdoa biar api itu terus menyala dan terus menyala. Terima kasih
Semua pelayanan itu berjalan, kami berdoa Tuhan pimpin, Tuhan jaga umat-Mu, bahkan Tuhan pimpin tuntun hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan di dalam jemaat ini untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu berjalan, kami tetap berdoa, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu ada di dalam kendali-Mu, ada di dalam perlindungan-Mu. Tidak ada yang mengalami sesuatu yang tidak benar, tidak baik, tapi mereka tetap terlindung di dalam Engkau Tuhan. Kemana saja mereka pergi, di mana saja mereka beraktivitas, tangan Tuhan terus ada dan terus menjaga hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Semua hal-hal yang jahat, mengering, melarang, perlahan, melompat yang mengganggu kehidupan perekonomian kami, keluarga semua, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami usir tolak dan kami hadir dalam nama Yesus. Kau tidak berkuasa atas hidup seluruh hidup keluarga kami. Biarlah perlindungan, biarlah otoritas Tuhan hadir di dalam keluarga. Biarlah kasih-Mu hadir di dalam keluarga dan memberkati setiap apa yang kami kerjakan, memberkati setiap apa yang kami butuhkan, berkati semua apa yang kami inginkan itu terjadi di dalam keluarga kami. Terima kasih, yang letih, yang lemah dikuatkan kembali oleh kuasa mujizat-Mu, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Jadi kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih semua program, semua kegiatan berjalan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin. Terima kasih memberkati kelompok Eva kami yang di Wayana, bahkan kelompok Eva di Sentani, biar terus bergairah, terus ada api terus menyala untuk kami melayani. Bukan hanya kami akan keluar juga melayani orang-orang di luar kami. Kami tahu api itu akan menyala terus dan menyala terus agar semua umat-Mu, semua orang akan mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Melalui kelompok-kelompok sel ini Tuhan berkarya, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semua pekerjaan kami berdoa Tuhan lindungi, Tuhan jaga apa yang kami sedang kerjakan dengan tangan kami. Tuhan buat berhasil dan jaga pekerjaan kami. Tidak ada yang mengganggu pekerjaan kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang memilih kami. Engkau Tuhan yang menetapkan. Engkau tidak pernah akan mengecewakan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan merebut semua berkat yang ada. Kami akan merebut kota-kota ini. Kami akan merebut semua bagian-bagian kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang membatasi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa-Mu Bapa. Semua anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan, Tuhan kembalikan sesuai dengan janji firman-Mu 30-60. Bukan hanya keuangan, tapi semua hal yang baik, kesehatan kami, kekuatan kami, apapun di dalam kehidupan kami, berkat-berkat apa yang terjadi di dalam rumah kami, tambahkan semuanya. Terima kasih agar di dalamnya semua hamba-Mu, semua anak-anak-Mu mengucap syukur bahwa Engkau hebat, Engkau baik di dalam hidup kami. Terima kasih bangsa dan negara tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap ada dalam pengawasan Tuhan. Semua yang terjadi, perekonomian, bahkan semua keamanan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjagai bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Papua yang menghadapi PSU di bulan Agustus. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya orang-orang yang Engkau memilih, Engkau telah memilih, itulah yang akan memimpin Papua. Terima kasih semua halangan, tantangan, semua yang tidak benar, yang terbangun, yang akan dibangun, kami gagalkan itu di dalam nama Yesus. Agar orang yang terpilih adalah orang yang Engkau pilih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa-Mu.
kekal selama-lamanya. Berkati semua kami yang melayani hari ini tanpa terkecuali, mengurapi mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah di pagi hari ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tangan Tuhan menuntun kami, menyertai kami pulang bersama kami dan tibakan dengan selamat di tempat tinggal kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu berdiri dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat. Kekasih-kekasihku, pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa akan menjagaimu sepanjang minggu berjalan. Bapa akan menuntunmu di mana engkau pergi dan di mana engkau bekerja, di mana engkau bergerak. Bapa akan bergerak bersama dengan engkau. Kasih dari Yesus Kristus akan turun kepada kita. Kasihnya, mengalirkan kasihnya seperti air yang mengalir, akan mengalir di dalam kehidupan pribadimu, di dalam kehidupan keluargamu, bahkan di depan pekerjaanmu. Tuhan akan alirkan aliran yang baru. Terima kasih, persekutuan dengan Roh Kudus mengikat kita mulai siang ini sampai Maranatha. Dia akan datang menjemput kita di awan-awan yang berubah. Di dalam nama Yesus kita terima semua janjinya dan berkatnya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan.